warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya Vidya Ismi Ulia ingin berbagi ilmu terkait dengan teknik penilaian yang ada di PG PAUD dan seperti apa sih instrumennya. Baiklah teman-teman semua, mari kita dengarkan materi berikut ini. Baik, dalam pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian dari asesmen atau penilaian. Jadi asesmen atau penilaian ini adalah sebuah program yang memang tidak bisa dipisahkan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Penilaian ini menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Kemudian proses tersebut memang dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber. Agar lebih komprehensif, penilaian ini harus dilakukan secara efektif. Selanjutnya, penilaian PG PAUD. Penilaian PG PAUD ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah proses dan capaian kegiatan mahasiswa, tentunya pada program pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang dilakukan juga melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian teknik penilaian. Teknik penilaian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu metode ataupun cara dalam menilai yang dapat digunakan oleh guru ataupun pendidik untuk mendapatkan hasil tentang proses ataupun produk belajar peserta didik. Secara umum, teknik penilaian ini terbagi menjadi dua jenis, ada teknik tes dan ada teknik non-tes. Teknik tes merupakan sebuah teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan sebuah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, yang harus ditanggapi, dan harus dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi dalam tes ini hal yang diukur adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai ataupun memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Jadi teknik tes ini digolongkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Itu ada pretest. Pretest ini adalah suatu penilaian dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan dan ingin diajarkan oleh pendidik telah dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada post-test, yaitu tes akhir yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah diajarkan dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya ada tes formatif. Tes formatif ini adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk. Selanjutnya ada tes sumiatif, yaitu tes yang dilakukan setelah sekumpulan program pembelajaran selesai diberikan. Dan kemudian ada tes seleksi. Tes seleksi ini yaitu untuk menyeleksi kemampuan dari peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada tes diagnostik, yang mana tes ini bertujuan untuk mendiagnosa ataupun menilai atau mengetahui kelemahan-kelemahan dari peserta didik. Kemudian tes yang digolongkan berdasarkan respon, yaitu ada tes verbal dan ada tes non-verbal. Tes verbal ini yaitu menghendaki jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan atau kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan tes non-verbal yaitu tes ataupun perbuatan yang tidak menghendaki jawaban berupa kalimat ataupun kata-kata dari peserta didik. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, tes ini ada terbagi menjadi dua, ada tes lisan dan tes tulisan. Jika tes lisan ini adalah tes yang menghendaki jawabannya berupa lisan, dan tes tertulis ini adalah tes yang menghendaki jawaban dari peserta didik melalui tulisan. Teknik penilaian kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes ini merupakan cara penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai tentang karakteristik, sikap, kepribadian peserta didik. Selanjutnya, teknik non-tes ini adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Untuk penilaian non-tes bisa dilakukan dengan memberikan tugas, wawancara, observasi, penilaian produk, riwayat hidup,
skala daftar cocok, skala bertingkat, portofolio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik dan bentuk instrumen penilaian. Yang pertama adalah teknik dan instrumen penilaian pada sikap, yaitu ada teknik observasi. Biasanya instrumennya menggunakan bentuk instrumen lembar observasi ataupun jurnal. Kemudian ada teknik penilaian diri menggunakan instrumen daftar cek dan skala Likert. Kemudian penilaian antar teman yaitu bisa menggunakan bentuk instrumen cek dan skala Likert. Selanjutnya teknik dan bentuk instrumen penilaian pengetahuan. Untuk tekniknya itu ada teknik tes tulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Kemudian bentuk instrumennya itu sangat banyak, bisa bentuk instrumen benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian, melengkapi uraian ataupun tanya jawab. Kemudian tugas individu atau kelompok atau sampel pekerjaan dari peserta didik. Kemudian teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan itu bisa dilakukan dengan kinerja, proyek, ataupun portofolio. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan teknik penilaian PG PAUD dan instrumennya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.